Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus. Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Debbie S.W. Paat, SSI Teol. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 3, bait 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, dengarlah nats pembimbing yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ketiga. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Malam salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan menyertaimu juga. Bersulinan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai dalam bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik
Mari kita masuk doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih pemeliharaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Bagaimana kami merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang nyata sangat melalui berbagai hal yang kami hadapi dan rasakan dalam kehidupan ini. Saat ini, kami bersama keluarga datang kepadamu untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui ibadah hari Minggu ini. Biarlah melalui ibadah hari ini, kami mengalami hadirat Tuhan dan dikuatkan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami juga menyadari untuk segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui sikap dan perilaku kami, baik yang kami sadari maupun tidak, bahkan yang tersembunyi dalam pikiran kami. Berilah kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami merasakan damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Karena hanya dalam rahmat-Mu yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh belas kasihan dan pengampunan-Mu. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu. Berilah kami hikmat dan kuasa-Mu, agar kami mampu bersaksi akan Tuhan melalui kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagi-Mu pujian. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah suara di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami dapat berkonsentrasi dengan baik untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami saat ini, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya.
soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam buku Toserba Surgawi, kumpulan cerita bijak, penulisnya adalah Sumantri HP. Dalam buku Sumantri HP, ada seorang yang berdoa demikian, aku minta Tuhan menyingkirkan derita. Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk disingkirkan, tetapi agar kamu mengalahkannya. Aku minta Tuhan untuk memberiku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu dipelajari. Aku minta Tuhan agar memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu berkat. Kebahagiaan itu tergantung kepadamu. Aku minta Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi aku. Tuhan menjawab, akhirnya kamu mengerti. Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Tuhan memberkatimu. Bagi dunia mungkin kamu hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang kamu mungkin dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri, maka kita dapat menghayati kasih Tuhan yang setiap saat menyapa kita. Bahwa Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tetapi kalau kita sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, hanya berpikir untuk diri sendiri, maka kehadiran Tuhan tidak kita sadari dan rasakan. Saudara-saudara, kesusahan dan pergumulan memang tidak akan berakhir selama kita hidup di dunia ini. Karena itulah yang namanya perjuangan hidup. Nah saudara-saudara, dalam pembacaan kita Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3, kita lihat, perhatikan pembacaan kita bagaimana perjuangan hidup para rasul pada saat itu. Lukas mengisahkan persekutuan jemaat di Antiokhia. Pertama kali orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen itu di Antiokhia. Nah, jemaat yang percaya kepada Kristus terdiri dari berbagai warna kulit, tempat tinggal, bahkan juga mereka bertugas sebagai nabi dan sebagai pengajar. Contohnya Bapak Ibu Saudara dalam pembacaan kita. Kita lihat yang pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Nah itu Simeon yang disebut Niger atau yang berasal dari Afrika, dan Lukius orang Kirene. Nah,
Bapak Ibu ingat kota Kirene. Kalau kita disebutkan Kirene, kita teringat akan apa? Kita ingat akan asal dari Simon yang membantu memikul salib Yesus. Dan seterusnya kita lihat Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, kita tahu bersama bahwa Menahem berasal dari kalangan istana raja. Dan kita tahu bersama bahwa Menahem itu yang pernah menikmati asuhan hidup bersama Herodes yang terkenal tak bermoral itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tokoh yang bernama Saulus yang tidak asing lagi bagi kita. Saulus adalah mantan penjahat. Dia juga salah satu orang yang membunuh orang yang percaya kepada Kristus. Nah, dari contoh-contoh orang yang ada yang disebutkan dalam pembacaan kita boleh melihat bahwa mereka terdiri dari berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang. Tapi di sini mau dikatakan kepada kita bahwa mereka dikumpulkan sebagai pengikut Kristus dan mereka adalah disebutkan nabi dan pengajar. Jadi mereka dipakai Tuhan walaupun dengan berbagai latar belakang perbedaan, tapi Tuhan memakai mereka. Nah, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Mereka berdoa dan berpuasa. Jadi dalam pelayanan yang mereka lakukan, dalam persekutuan yang mereka nyatakan, mereka selalu berdoa dan berpuasa. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita bahwa Barnabas dan Saulus dikhususkan Allah untuk melakukan pekerjaan pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau boleh kita katakan bahwa mereka di GPIB, mereka termasuk dalam gereja masyarakat dan agama-agama. Mereka yang bertindak melayani, bahkan juga bisa melukis pelayanan dan kesaksian tidak hanya di dalam, tapi juga mereka boleh menyatakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Nah, sebagai keputusan yang mereka lakukan untuk Barnabas dan Saulus, mereka mendapatkan penumpangan tangan sebagai tanda penugasan dan penguatan kepada Saulus dan Barnabas. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita? Terkhusus bagi kita jemaat GPIB, setelah kita boleh melakukan persidangan sinode pada bulan Oktober kemarin, pada tahun 2022 kita akan melakukan kegiatan besar, yaitu kita akan mulai melaksanakan pemilihan diaken dan penatua dalam tahun pelayanan 2022 sampai 2027. Nah, kita lihat dalam pemilihan diaken dan penatua ada namanya panggilan batin, panggilan dari dalam diri, seperti yang terjadi dan dialami oleh Saulus ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, Tuhan memilih dan memakai Saulus sehingga dia bertobat dan berganti nama menjadi Paulus. Ada juga panggilan lahir. Nah, Tuhan mau memakai kita melalui suara terbanyak dari jemaat. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, proses yang juga terjadi. Kita menggumulinya dalam doa, dan ketika kita menggumulinya, kita berkata ya dengan segenap hatiku. Seperti dalam contoh Alkitab adalah ketika pemilihan 7 diaken, Stefanus terpilih. Nah, saudara-saudara, kita lihat Tuhan mau memakai siapa saja dengan latar belakang apa saja. Itu juga berlaku bagi kita saat ini. Bagaimana yang terjadi terhadap Menahem, Saulus, yang seorang penjahat yang diubah dan dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, karena Roh Kudus mengubah mereka dan menjadi
manusia yang baru. Nah, jadi apa yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara ketika tahun depan kita akan melakukan dan menjalani proses pemilihan? Itu berarti ketika Tuhan memilih dan mau memakai Bapak Ibu Saudara, dan dalam panggilan itu kita menggulinya, nah kita harus siap berkata ya dengan segenap hati. Jangan mundur alon-alon, tapi kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat menjadi pelayan yang taat dan setia kepada Tuhan Sang Kepala Gereja. Kita mau berkata ya dengan segenap hati kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara kita diproses dan memproses diri bersama dan di dalam Tuhan untuk kita menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik lagi di dalam Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Seperti lagu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mau diubah oleh Tuhan, kita mau bertobat dan memperbaiki diri kita, dan kita mau melayani Tuhan dalam bidang apapun, bahkan juga khususnya ketika kita dipilih dan dipakai menjadi seorang diaken dan penatua, kita tidak menyanyi aku masih seperti yang dulu. Jadi lagu itu tidak kita nyanyikan kalau kita masih aku masih seperti yang dulu. Jadi itu kita masih hidup dalam dosa, kita tidak mau diperbaiki, kita tidak mau diperbarui oleh Tuhan. Tapi yang harus kita nyanyikan, aku berubah, sungguh ku berubah. Jadi kita sungguh-sungguh berubah di dalam Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kita awali dan mulai dengan doa. Karena di dalam doa kita dikuatkan untuk melakukan pelayanan, dan kita memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga sebagai pelayan Tuhan yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini, dan pelayanan ini adalah milik Tuhan Sang Kepala Gereja. Kita hanyalah alat. Oleh karena itu, kita harus saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, bukan saling menghakimi, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara yang kita lihat dan terjadi tidak di dalam kehidupan jemaat GKI Baskara, ataupun juga tidak di tengah-tengah jemaat GKI di Galilea. Kita sering lihat dan perhatikan, semua diawali doa, diawali khotbah. Doa dan khotbah kiranya menuntun seluruh proses pelaksanaan yang ada. Contohnya di sidang majelis jemaat atau rapat-rapat. Ketika kita memulai dan mengawalinya dengan doa dan khotbah, tapi proses yang terjadi, doa dan khotbah tidak menuntun kita, tapi kepentingan diri kita sendiri yang kita kedepankan dan kita kemukakan, bukan kepentingan bersama. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita bukan saling menghakimi, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu kita harus ingat. Eling Bapak Ibu Saudara, bukan saling menghakimi, tapi saling menguatkan, saling mendukung, sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik. Kita berbeda, isi kepala kita berbeda, tapi tujuan kita satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara Bapak Ibu, juga di tengah jemaat, Roh Kudus telah mengkhususkan para diaken dan penatua dan pendeta sebagai pelayan yang melayani. Dalam tata ibadah rumusan ini, ketika peneguhan diaken dan penatua disampaikan, topanglah para pelayan ini. Dan kita ingatkan janji kita sebagai jemaat pada saat peneguhan diaken dan penatua. Ketika pelayan firman berkata, penyerahan penatua dan diaken kepada jemaat. Pelayan firman berkata, jemaat sambutlah diaken dan penatua ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya
supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, dan hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Apa jawab jemaat Bapak Ibu Saudara? Jemaat menyambut, kami menyambut dan akan menghormati mereka. Nah, jadi di antara pelayan Tuhan dan jemaat saling menopang, saling menghormati, saling menghargai. Itulah yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat. Pelayan Tuhan dikhususkan untuk dipakai melayani. Yang dilakukan jemaat bukan menghakimi, tapi menyambut mereka, menghormati mereka, menghargai mereka, dan mendukung mereka dalam kerja pelayanan yang dilakukan. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika kita mengaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya yang kita kejar adalah kehendak Tuhan dan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita sendiri ataupun kepentingan diri kita. Sehingga melalui keberadaan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur akan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Bersama-sama dengan Jemaat Tuhan GPIB Baskara Surabaya, kami bersatu hati, kami berdoa dan mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dalam seluruh program-program kerja yang akan mereka lakukan. Dalam mengemban kepercayaan seluruh rakyat Indonesia, Tuhan nyatakan kasih dan berkat-Mu, hikmat-Mu, sehingga di dalam mengatur roda pemerintahan ini mereka sungguh-sungguh memikirkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan mereka, tapi sungguh-sungguh kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dalam tugas tanggung jawab mereka, berkati mereka, tolong mereka, lindungi, jagai dan pelihara hidup mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, petugas ambulans. Tuhan juga nyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu dalam seluruh tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Lindungi dan berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan juga nyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu sehingga mereka tetap terus setia dalam pelayanan yang mereka lakukan, memantapkan hati dan langkah mereka dalam pelayanan kepada orang lain, sehingga melalui kehadiran mereka orang lain boleh percaya bahwa kalau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi fungsionaris Majelis Sinode BPMUPEL Jatim. Tuhan juga nyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat GPIB Baskara. Tuhan berkati Pendeta Yeti Marnopo selaku Ketua Majelis Jemaat. Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan bagi beliau dan keluarga. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan di atas Tua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai mitra kerja dalam pelayanan ini. Tuhan juga nyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu. Pengurus pelayan ke-6 komisi-komisi yang ada, bahkan juga BPPJ, pegawai kantor gereja, koster. Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan mereka, sehingga mereka bertanggung jawab dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan tolong mereka Tuhan, sehingga mereka tetap setia dalam tugas tanggung jawab ini. Mereka bertanggung jawab di dalam. Bahkan juga tim Satgas Covid, tim multimedia, panitia-panitia perayaan Natal, panitia pembangunan. Tuhan nyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu. Kami belajar memberi diri yang terbaik. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang berkuliah. Tuhan juga nyatakan kasih dan berkati bagi mereka, sehingga mereka juga boleh mempersiapkan diri dengan baik dalam mereka belajar untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang bekerja sebagai anggota sipil negara, TNI Polri, swasta. Tuhan juga berkati kami, sehingga di dalam pekerjaan yang kami lakukan, kami boleh bertanggung jawab dalam kejujuran dan ketulusan, sehingga melalui pekerjaan kami yang kami kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, kami juga boleh menjadi contoh dan teladan. Berkati juga ya Tuhan bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka tetap terus boleh berbahagia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi janda duda, para yatim piatu. Tuhan juga nyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka rasakan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dalam proses pemulihan. Tuhan juga memberkati. Mereka mau sehat, mereka mau sembuh, mereka mau kuat. Biarlah kasih-Mu dan berkat-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, dokter, suster. Biar melalui itu semua jaman tangan Tuhan boleh mereka dapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Karena kalau dokter di atas segala dokter, tapi di atas segala tapi.
Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berkumpul dalam hidup rumah tangga mereka, yang berkumpul hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Tuhan tolong mereka sehingga mereka dalam ketenangan, kesabaran mereka belajar untuk saling memaafkan, saling mengasihi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berkumpul untuk mendapatkan pekerjaan, nyatakan kasih dan berkat bagi mereka. Yang berkumpul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga nyatakan kasih dan berkat. Bagi saudara-saudara kami yang mempersiapkan untuk memasuki sebuah bahtera rumah tangga, Tuhan juga nyatakan kasih dan berkat bagi mereka. Yang berkumpul untuk mendapatkan seorang anak, Tuhan juga nyatakan kasih dan berkat bagi mereka. Kami tetap terus bersandar dan berharap pada Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi panitia perayaan Natal, Tuhan juga berkati dalam seluruh persiapan-persiapan, dalam seluruh perencanaan-perencanaan mereka, dan juga nyatakan kasih dan berkat bagi mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang di minggu berjalan ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi, bahkan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan. Tuhan juga yang nyatakan kasih dan berkat-Mu. Segala syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan untuk sukacita yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Segala rencana mereka usia yang baru, Tuhan juga berbicara. Kami juga berdoa bagi segala syukur yang kami naikkan untuk kebaikan Tuhan dalam kasih dan berkat-Mu bagi kami. Kami mengamini apa yang kami miliki itu semua karena dan dari Tuhan saja. Kami juga berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami yang berduka ketika Tuhan memanggil saudara kekasih kami kembali ke rumah Bapa di surga. Sumber penghiburan yang sejati adalah dari Tuhan saja. Kami juga menyerahkan Tuhan di bangku kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di mes, asrama, di kontrakan kami, kos kami. Kami membawa setiap doa, pergumulan dan perjuangan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dan alaskan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Ingatlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat yang 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari kitab Bakti 79, bait pertama sampai dengan yang ketiga, beri padanya. Segenap
padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak dapat menghitung berkat yang telah kami alami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hari ini dengan sukacita kami ingin menyatakan syukur hati kami melalui pemberian persembahan. Biarlah Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami dan menguduskannya, sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu di dalam dunia ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Penegasan Warta Jemaat Minggu 21 November 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu 24 November 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Stefanus Kelly Wasnaya secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Diaken Nyonya Deborah Suroso. Liturgos Penatua Hari Basuki Notobroto, Diaken Antonius Sujono. Organis Saudara Fernando Wungkana. Pemandu lagu Saudara Aldo Simanjuntak. Penata layan MM Saudari Tara Sopaheluakan. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu 28 November 2021 pukul 7.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak Ella Lumingas. Liturgos Kak Delvi Dendeng. Penata layan MM Kak Ika Sujono. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu 28 November 2021 pukul 9 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Michael. Penata layan MM Kak Fania Sita. Pengurus bertugas Kak Tara Sopaheluakan. Taruna berdoa. Pembukaan Dilan Lumingas. Persembahan Presley. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin 22 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di Ibu Katrina L. Budiman Bernardus secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Diaken Nyonya Deborah Suroso. Liturgos Ibu Tina Longdong. Prokantor Ibu Yesi Mamesah. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin 6 Desember 2021 pukul 19 WIB bertempat di Bapak Hari Hartono Kurniawan secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah
PKB tersebut. Pelayan firman, Penatua Rehanto Olumingas, Liturgos Bapak Yulius Sumbago. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada pihak yang berkeberatan dan semua persyaratan sudah terpenuhi, maka akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara Saudara Saud Hamonangan Tambunan dengan Saudari Stefani Saron pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 11 WIB bertempat di GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Dilayani oleh Pendeta Yeti Manopo SST Teol dan dihadiri secara terbatas hanya kalangan keluarga maksimum 30 orang termasuk para pelayan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pastoral dan persiapan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat 26 November 2021 pukul 17 WIB bertempat di GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Mohon kehadiran majelis jemaat bertugas, orang tua mempelai, saksi kedua mempelai, dan kedua mempelai dalam pastoral tersebut. Majelis yang bertugas dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan adalah 1. Penatua Nyonya Fonikus Haryanto Kasil. 2. Penatua Rehanto Olumingas. 3. Diaken Nyonya Venistal Dendeng. 4. Diaken Syarif Permana. Persiapan pelayanan. Persiapan PELKA dilaksanakan pada hari Selasa 23 November 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 25 November 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. 2. Bidang 4, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani PPSDI, Pelayanan Kategorial Pelkat. Pelkat PKP, Ibadah Syukur ACWC. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode, mengundang semua ibu-ibu PKP untuk bersama-sama mengikuti ibadah syukur Asian Church Women Conference atau ACWC yang akan diselenggarakan secara live streaming di kanal YouTube Dewan PKB GPIB pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 10 sampai 12 WIB. Dress code seragam PKP lengan pendek. Menghimbau ibu-ibu pengurus dan anggota PKP untuk bisa mengambil bagian dalam ibadah tersebut. 3. Bidang 6, Informasi Organisasi dan Komunikasi Inforkom, Penelitian dan Pengembangan Litbang. A. Rapat Pembentukan Panitia Natal 2021. Karena akan memasuki bulan Desember, maka kita akan membentuk panitia Natal. Untuk itu, kita akan mengundang semua pengurus pelkat dan komisi pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 18 WIB melalui media Zoom. Diundang seluruh pengurus pelkat dan komisi. Pertemuan dengan Komisi Muger akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 19 WIB melalui media Zoom, diundang seluruh Muger. B. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Delby SW Paat SSI Teol dari Jemaat GPIB Galilea Surabaya atas pemberitaan firman dalam ibadah hari Minggu ini. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian dan seluruh warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita dan memuliakan nama-Nya.
saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.